Pagi. Pagi. Kami mohon kepada peserta bisa untuk tolong menampilkan nama yang sesuai. Isma. Nama lengkap yang sesuai untuk mempermudah panitia. Karena acara akan segera kita mulai. Baik, karena sudah tepat menunjukkan waktu pukul 9:30, acara webinar pada pagi hari ini akan saya buka. Saya selaku MC akan memandu acara. Nanti sebelum moderator acara, Mbak Siwiyanti akan membuka acara webinar dari awal hingga akhir nanti. Saya akan membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang, selamat pagi buat Bapak Ibu yang sudah hadir meluangkan waktu pada acara webinar hari ini yang diselenggarakan oleh BSMP Sangiran, khususnya Pokja Cagar Budaya. Pada hari ini kita akan mengambil topik pendekatan geoinformasi untuk penentuan prioritas konservasi rumah tradisional di situs Sangiran, yang nanti akan dibawakan oleh moderator kita, oleh Mbak Siwiyanti, dan yang menjadi narasumber adalah Mbak Wulandari. Untuk mempersingkat waktu, nanti saya infokan juga kepada peserta, saat sesi diskusi, bisa nanti untuk raise hand, mengaktifkan fitur raise hand, atau bisa menulis pertanyaan di kolom chat dengan pagar tanya, pagar nama, pagar tanya. Pertanyaan apa yang nanti ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu kepada narasumber. Dan mohon untuk selama acara diskusi bisa menonaktifkan untuk audio suaranya supaya tidak terdengar double. Baiklah Bapak Ibu, tibalah kita pada acara yang utama. Untuk acara yang pertama, saya persilakan kepada Bapak Kepala BPSMP Sangiran, Pak Iskandar Mulia Siregar, untuk memberikan kata-kata sambutan ataupun pembukaan pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Untuk Pak Iskandar, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Wakba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali pagi ini bisa berkumpul. Kalau tempat saya cuacanya cukup cerah hari ini. Yang saya hormati teman-teman dari UPT lain yang ikut bergabung, berkesempatan ikut webinar kita pada pagi hari ini. Ada mungkin nggak semuanya, saya belum lihat. Ada Pak Sopwan dari Balar, ada Pak Hari Murti dari BPCB DIY, dari teman dari Mbak Heni dari BKB Borobudur, ada juga dari Bali saya lihat, dan ada tamu khusus kita ternyata ada Pak Andoni dari Museum Wayang Kekayon. Selamat bergabung Pak. Dan teman-teman semua dari yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, kemudian teman-teman saya dari BPSMP Sangiran. Kegiatan ini merupakan yang kedua dari beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan seperti ini. Ya, kita diskusikan hal-hal yang sebagian tesis dari teman-teman, kajian dari teman-teman. Saya kira tidak ada salahnya untuk kita diskusikan bersama untuk mendapatkan masukan dari semua pihak yang ikut bergabung pada webinar ini. Kemudian tentu outputnya nanti sebuah laporan yang lebih baik, dan tentu kita harapkan juga itu bisa berguna, bisa ditindaklanjuti, bisa dipakai oleh berbagai pihak. Ini kebetulan pagi hari ini yang menjadi narasumber, menjadi presenter ini adalah Mbak Wulandari. Wulandari akan mempresentasikan tesisnya tentang
geospasial. Nanti kita ikuti bersama, kita diskusikan bersama dari awal sampai akhir. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Ada Mbak Indah juga ternyata ini dari Makassar. Terima kasih. Dan dari Bu Agustina dari BPJB Jatim. Dan semua yang mungkin tidak terlihat di layar saya, terima kasih atas kehadirannya. Dengan ini kita awali kegiatan kita pagi hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iskandar buat sambutan pembukanya. Kita akan masuk pada acara utama, tapi sebelumnya saya infokan kembali untuk Bapak Ibu nanti bisa mengisi presensi pada akhir acara. Jadi kami harapkan seluruh peserta bisa mengikuti sampai akhir acara selesai. Nanti untuk mendapatkan e-sertifikat sekaligus mengisi presensi daftar hadir pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Baiklah Bapak Ibu, saya perkenalkan untuk moderator pada hari ini yang akan bawakan acara dari awal diskusi nanti sampai akhir diskusi. Saya perkenalkan rekan saya dari Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, anggota Pokja Cagar Budaya, Mbak Siwi Yanti. Selamat pagi Mbak Siwi. Selamat pagi Mas Martua. Oke, dan untuk narasumber yang akan menjelaskan tema ataupun topik pada pagi hari ini, saya perkenalkan Mbak Wulandari SSI. Selamat pagi Mbak Wulan. Pagi. Saya persilakan keduanya untuk mengambil tempat, waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih Mas Martua. Mohon izin Pak Iskandar. Silakan Mbak Siwi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh panitia dan juga MC kepada kami. Hari ini saya akan mendampingi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Saudari Wulandari dengan tema pendekatan geoinformasi untuk penentuan prioritas konservasi rumah tradisional pada situs manusia Purba Sangiran. Sebelumnya saya akan membacakan profil singkat pembicara. Beliau adalah Wulandari SSI. Jabatan beliau adalah Pengelola Data Cagar Budaya dan Koleksi Museum Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Beliau menempuh pendidikan formal S1 di Fakultas Geografi UGM, jurusan Geografi Fisik dan Lingkungan. Kemudian beliau menempuh pendidikan S2 yaitu Magister Ilmu Lingkungan UGM dengan minat geoinformasi untuk perencanaan spasial dan manajemen bencana. Selain itu, beliau juga menempuh pendidikan informal, pelatihan sistem informasi (SIG) di Fakultas Geografi UGM pada tahun 2004. Ada juga pelatihan geospasial tingkat dasar dan menengah oleh Geomap pada tahun 2014. Selain itu, beliau juga mengeluarkan banyak sekali publikasi. Salah satu publikasi terbarunya adalah Identifikasi Ancaman Perubahan Landscape terhadap Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran pada tahun 2020. Hari ini beliau akan membawakan materi pendekatan geoinformasi untuk penentuan prioritas konservasi rumah tradisional di situs manusia Purba Sangiran. Apakah itu pendekatan geoinformasi, kemudian bagaimana geoinformasi ini bisa digunakan sebagai penentuan skala prioritas konservasi, kemudian juga mengapa rumah tradisional di situs Sangiran itu perlu dikonservasi, nanti akan dikupas tuntas oleh pembicara. Selanjutnya, monggo Mbak Wulan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Mbak Siwi. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf ya, Bapak Ibu. Ini suara saya agak serak-serak karena badan saya memang rada tidak fit. Jadi mohon dimaklumi ya. Saya coba share screen dulu. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak Wulan. Oh, yeah. Ampun jelas. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu. Salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya di sini. Saya coba untuk memaparkan hasil yang telah saya lakukan untuk sharing lah kita di sini. Apa yang kemarin saya lakukan untuk menyelesaikan studi saya S2 di
Magister Ilmu Lingkungan Sekolah UGM. Tema yang saya ambil dalam penelitian saya adalah pendekatan geoinformasi untuk penentuan prioritas konservasi rumah tradisional pada situs manusia purba Sangiran. Nah, kenapa sih saya pakai pendekatan geoinformasi? Nah, di sini terlihat di mana posisi geoinformasi tersebut. Geoinformasi sekarang itu adalah menjadi salah satu strategi dalam pencapaian SDG, Sustainable Development Goal yang dimiliki oleh UN. Nah, di sini geoinformasi itu berperan untuk sebagai alat untuk memperoleh goalnya warisan budaya itu untuk proteksi dan perlindungan, kemudian untuk pariwisata yang berkelanjutan. Nah, di sini analisis geoinformasi itu contohnya adalah fotogrametri, laser scanning, remote sensing, web mapping, spatial data science. Sebenarnya dari kelima komponen geoinformatik ini kita sering memakainya. Kalau di teman-teman cagar budaya yang ada saat ini sudah mulai diterapkan, seperti penggunaan drone, penggunaan GPS geodetik, terus robotik, atau analisis menggunakan LIDAR, seperti itu. Nah, apa yang ingin dicapai adalah analisis dengan pendekatan geoinformasi ini akan meningkatkan pemahaman dan penilaian terhadap warisan dunia atau warisan budaya itu secara utuh dan berkesinambungan. Jadi kita tidak hanya melihat dari satu titik saja, tapi secara keruangan kita dapat melihatnya. Kemudian, mohon maaf, ini beberapa tulisannya saya dapatkan yang sudah diimplementasi pendekatan ataupun teknik geoinformasi ini ke dalam kajian pelestarian cagar budaya. Salah satunya untuk identifikasi objek warisan budaya menggunakan data penginderaan jauh, kemudian monitoring stabilitas struktur candi dengan GPS geodetik, kemudian prediksi keberadaan struktur candi atau bangunan yang terkubur menggunakan metode geolistrik ataupun geoladar, itu juga bisa dipakai. Kemudian penggunaan teknik geoinformasi dalam penentuan kerawanan bencana pada kawasan warisan budaya. Nah, saat ini mulai trennya itu ada di sini. Banyak sekali tulisan-tulisan yang membahas tentang kerawanan bencana dengan cagar budaya. Kemudian pemanfaatan WebGIS dalam monitoring warisan budaya. Nah, di sini juga pemanfaatan WebGIS ini, kalau saya dengar kemarin saya pernah diskusi itu di Borobudur juga sudah mulai diterapkan penggunaan WebGIS untuk monitoring. Kemudian, nah, yang saya ambil di sini adalah situs Sangiran. Kenapa di situs Sangiran saya melakukan kajian ini? Karena situs Sangiran itu memiliki daya tarik, dia sudah ditetapkan sebagai World Heritage, dan kemudian dia berupa situs terbuka dengan luasan yang sangat luas. Kalau kita memonitoring itu hanya dalam waktu umpamanya 1 tahun anggaran saja, 1 tahun, kita tidak mungkin bisa memonitoring luasan situs seluas 59 km persegi dengan hanya, nanti kerjaannya itu hanya untuk muter saja tanpa melihat sisi yang lainnya. Kemudian, karena status itu, di tulisan saya yang sebelumnya itu, saya juga mengidentifikasi ternyata karena luasnya wilayah dan ternyata lahan itu sebagian besar dimiliki oleh masyarakat, banyak kepentingan di dalam pengelolaan situs Sangiran. Oleh sebab itu, isu ini perlu diangkat dan perlu dijadikan dijadikan satu untuk melihat apakah ini perlu segera kita tangani atau tidak, seperti itu. Kemudian, kenapa saya memilih rumah tradisional dalam kajian ini? Yang pertama, itu karena ada laporan dasarnya itu adalah monitoring UNESCO di tahun 2008. Nah, di situs Sangiran itu pernah ada monitoring UNESCO di tahun 2008. Di sana itu terdapat rekomendasi dan ditemukan rekomendasi
implementasi rumah tradisional yang ada di sana untuk bangunan-bangunan seperti museum ataukah guest house atau fasilitas umum yang digunakan di situ Sangiran untuk mengadopsi bangunan vernakuler dari rumah tradisional. Karena hasil monitoring UNESCO tahun 2008 di seluruh wilayah situs Sangiran itu tersebar banyak sekali ditemukan rumah tradisional. Oleh sebab itu, pada saat pembangunan guest house yang dimiliki oleh Pemda, kalau Bapak Ibu pernah ke Gardu Pandang itu, kemudian diadopsi oleh mereka untuk membangun guest house yang ada di Gardu Pandang. Kemudian ini, apa sih pendekatan geoinformasi yang saya lakukan di sini? Nah, saya memanfaatkan data yang ada saat ini di situs Sangiran, yaitu data foto udara, yang pernah kita lakukan di tahun 2016. Mungkin datanya kalau sekarang mungkin harus diperbarui untuk mendapatkan real time yang baru. Nah, di sini banyak sekali pemukiman-pemukiman atau rumah. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat satu-satu, umpamanya kita ke lapangan, kita harus melihat satu-satu mana ya ini rumah modern, mana ini rumah tradisional. Nah, kalau dari sini kita akan bisa langsung secara lebih efisien dan efektif untuk menginterpretasi mana rumah tradisional dan mana yang bukan. Seperti ini. Nah, yang saya merah ini, di sini terlihat ada perbedaan. Kalau kita lihat itu, di sini bentukannya ini sama ini bentuk atapnya itu pasti akan berbeda dengan rumah modern dan rumah tradisional. Nah, ini salah satu contohnya secara vertikal. Kemudian kita lihat di lapangan, penampakannya seperti ini. Nah, metode yang saya gunakan di sini dalam kajian ini, yang pertama, saya lakukan survei, observasi, dan wawancara. Karena di sini kalau kita dari studi literatur yang saya cari, memang ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan terhadap rumah tradisional yang ada di situs Sangiran. Ada beberapa di Pucung itu sudah ada dibahas kajian tentang rumah tradisional. Namun secara gamblang, secara terdefinisi, seperti apa sih rumah tradisional di situs Sangiran itu? Karena kalau kita ke lapangan, kita tanya sama orang di sana, rumah tradisional di Sangiran itu seperti apa, Bapak Ibu? Itu rumah tradisional Jawa, Mbak. Nah, tradisional Jawa yang seperti apakah? Karena dalam beberapa literatur banyak sekali jenis rumah tradisional Jawa, mulai dari atapnya dan serta komponen-komponen yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, untuk bisa menginterpretasi data foto udara yang tadi itu, saya mencari karakteristik pasti yang bisa saya pakai untuk mengenali rumah tradisional yang ada di situs Sangiran melalui survei, observasi, dan wawancara. Dari survei, observasi, dan wawancara, kemudian saya melakukan akuisisi data sampel UAV. Data sampel UAV itu diharapkan dapat mendapatkan contoh-contoh rumah tradisional yang ada di situs Sangiran. Jadi sebelum kita menginterpretasi seluruh kawasan situs Sangiran, kita harus tahu mencari sampelnya dulu seperti apa aja, terus kemudian kita klasifikasikan berdasarkan bentuknya. Yang ketiga, pemilihan data dasar, karena data spasial yang ada di situs Sangiran itu ada beberapa yang dapat digunakan untuk proses interpretasi detail rumah tradisional ini, maka nanti kita akan membandingkan data mana yang akhirnya kita pakai untuk pengolahan selanjutnya. Yang ketiga adalah pengolahan dan interpretasi data spasial. Nanti akan diketahui sebarannya seperti apa dari mulai pola dan kepadatannya. Kemudian dari data sebaran dan pola dilakukanlah analisis spasial. Dari analisis spasial ini kita akan membuat suatu penataan untuk mendapatkan prioritas konservasi rumah tradisionalnya. Nah, di sini hasil, ini saya melakukan wawancara, jadi saya mencari narasumber yang dapat memberikan saya gambaran seperti apa. Nah, di sini saya memilihnya adalah memang orang yang berkecimpung dalam pembuatan rumah tradisional dan dia memiliki rumah tradisional tersebut. Nah, tatanan atau pakem rumah tradisional di situs Sangiran itu
dari aspek bentuk itu mempunyai karakteristik gabungan atau pola bangunannya itu jamak. Jadi tidak tunggal seperti kalau kita lihat ada rumah joglo, rumah limasan itu tidak berdiri sendiri. Namun dia akan modelnya itu gabung seperti itu. Kemudian tipologi atapnya bervariasi mulai dari atap joglo, limasan dan kampung. Mohon maaf. Kemudian ukuran untuk standarisasinya, rumah joglonya itu sama dengan ukuran rumah tradisional Jawa lainnya, 10 meter kali 14 meter, 8 meter kali 12 meter, kemudian limasan 8 meter 12 meter, dan 7,5 kali 10,5 meter. Terus orientasinya, orientasi dari rumah tradisional yang ada di situ Sangiran adalah ke arah selatan. Nah, ini yang paling khas sebenarnya. Ini satu pakem yang menurut saya paling khas karena kalau rumah Jawa yang ada di Jawa itu biasanya kalau nggak utara yang selatan. Namun ternyata di sini orientasinya mengarah selatan. Kenapa dia mengarah selatan? Saya pikirnya awalnya ataukah dia mengambil filosofi ratu menghormati ratu selatan, tapi ternyata tidak, dia menghadap ke arah ratu yang mereka anggap yaitu Kasunanan Surakarta. Sedangkan Kasunanan Surakarta itu berada di sebelah selatan dari situs ini. Materialnya berupa kayu, terus kemudian kelengkapannya ada halaman atau latar, luar terbuka, atau bangunan pelengkap kandang sebagai tempat penyimpanan pakan ternak. Nah, di sini, jadi sebelum interpretasi itu, karena ini nanti akan dilakukan interpretasi secara manual atau visual, langsung di dalam digitasinya melalui on-screen. Nah, di situ saya mencari data dulu, menggunakan drone untuk mendapatkan sampel-sampel. Dari hasil observasi lapangan, saya memilah ada 5 daerah yang memang banyak ditemukan rumah tradisional, yaitu di Manyarejo, Bukuran, Ngebung, Dayu, dan Grendowahono. Di situ saya mengambil foto udara, kemudian saya olah, dan saya saya pilih mana yang bisa saya jadikan sampel untuk bahan interpretasi dari data selanjutnya. Nah, pembentukan kunci interpretasi. Pembentukan kunci interpretasi ini diharapkan sebagai pedoman atau penuntun saya, karena dalam metode ini saya menggunakan sistem terbimbing untuk interpretasinya. Jadi dalam arti gampang itu saya dipintarkan dulu dengan beberapa kunci dari karakteristik fisik yang dapat saya lihat dari foto udara yang jelas. Seperti bentuk atap itu akan terlihat jelas di foto udara secara vertikal, kemudian pola ruangnya juga akan terlihat, arah hadap dan orientasi juga, dan keberadaan halaman itu bisa saya identifikasi. Nah, bagaimana sih bentuk atap yang ada di bentuk atap rumah tradisional yang ada di situs Sangiran? Sesuai hasil wawancara, ada 3 jenis, yaitu atap joglo dengan bentuk dia lebih mengerucut lebih tinggi di tengah, dia lebih sempit di tengah, kemudian ada limasan, dia akan lebih lebar, kemudian ada kampung. Nah, kalau nanti ada sedikit miss juga sebenarnya kalau kita melihat di foto udara antara limasan dan kampung. Kemudian dari situ saya mencari kunci interpretasinya dari mulai bentuknya. Kalau atap joglo itu bentuknya relatif persegi, atap limasan persegi panjang dan persegi, atap kampung itu persegi panjang. Kemudian polanya itu mengerucut di tengah, lebih tinggi dan sempit. Terus ada satu ciri khusus sebenarnya yang ada di situs Sangiran tuh banyak sekali kita temukan seperti ini, Bapak Ibu. Ada kayak diagonal kayak duri ikan ini. Nah, di sini ini sering disebut sebagai wuwong. Wuwong itu sebagai hiasan oleh masyarakat di sini untuk rumahnya. Kemudian dari rona dan warnanya pun dapat dibedakan karena bangunan tua itu dia akan relatif lebih gelap dibandingkan dengan bangunan yang baru. Kemudian pola ruangnya itu seperti apa sih? Dia bukan pola ruang yang berdiri sendiri. Ternyata dari hasil wawancara itu ada pembagian ruang dalam rumah tradisional di situs Sangiran. Ada bangunan utama dan
bangunan pelengkapnya. Bangunan utamanya itu adalah omah ngarep dan omah mburi. Omah ngarep itu berada di depan, kemudian ada omah mburi juga yang berada di belakangnya. Kemudian di sisi sebelah timurnya terdapat gandok dan ada pawon. Nah, kenapa dia ada di sebelah timur? Ini sudah kayak pakem yang dipakai gitu. Karena mereka mengatakan biasanya memang di sebelah timur, Mbak, bukan di sebelah barat. Karena kalau mereka beribadah kan menghadap ke barat ya. Jadi tidak apa ya istilahnya tidak menyembah ke arah ini kan gandok ini kan untuk tempat ternak. Jadi dia ditempatkan di sebelah timur. Jadi kalau untuk melihat untuk menginterpretasinya kita bisa melihat dari posisinya. Posisi-posisi yang sudah pasti keberadaan dari setiap elemen. Nah, di sini ada ciri yang khas juga kalau kita gabungkan dengan bentuk atap. Nah, ada atap joglo. Atap joglo itu pasti berada di bagian omah ngarep. Dia tidak mungkin berada di bagian rumah mburi, karena atap joglo itu adalah simbol dari pendopo. Kalau orang sini itu adalah simbol sebagai seorang laki-laki yang memang harus berada di depan, sedangkan omah mburi itu adalah limasan sebagai simbol wanita yang berdiri di belakang imamnya, seperti itu. Kemudian arah hadap, nah ini dia, ini posisi situs Sangiran di sini. Kemudian Kasunanan Surakartanya di sini. Nah, dia akan relatif lebih berapa derajat miring ke selatan, arah hadapnya ke arah Keraton Surakarta untuk menghormati ratu yang ada di sini. Bagaimana kita mengidentifikasi arah hadap itu? Nah, kalau kita lihat ini salah satu gambar citra yang saya ambil. Nah, di sini kan kita terlihat. Kita tidak bisa serta-merta ini menghadap ke selatan. Tidak, tapi kita harus melihat asosiasi dengan bangunan lainnya seperti ini. Nah, kita harus melihat mana sih bagian depan dari rumah ini. Nah, ini sudah jelas kalau di sini. Karena ini adalah rumah joglo. Rumah joglo itu pasti di depan. Nah, seperti ini juga. Ini rumah joglo ini pasti ada di depan. Nah, otomatis dia adalah arah hadapnya ke arah selatan. Nah, di sini juga ini nggak mungkin dia akan menghadap ke arah utara karena di sini ada halamannya di sini. Nah, dan dia biasanya rumah depan itu dia akan relatif ada pertambahan atap di sini akan lebih lebar. Jadi ada tambahan iup-iup atau apa istilahnya di sini ini. Nah, ini juga menghadap ke arah selatan. Nah, untuk membedakan orientasinya, apakah dia menghadap selatan atau sudah berorientasi menghadap jalan karena menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini, itu juga bisa kita interpretasi menggunakan pola ruangnya juga seperti ini. Kalau ini jelas, ini rumahnya di rumah depannya di sini, ini omah mburi. Nah, otomatis dia menghadap ke selatan. Sedangkan di sini, ini jelas ada arah jalan masuk. Nah, dia menghadap ke arah jalan. Jadi rumah tradisional ini sudah mengalami perkembangan karena dia menyesuaikan, mungkin lebih enak kalau aksesnya dia menghadap ke jalan daripada menghadap ke arah selatan. Nah, kemudian dari semua kunci interpretasi yang sudah saya dapat, nah di sini saya mencoba untuk membuat klasifikasi bahwa jenisnya itu di situs Sangiran itu seperti apa toh rumah tradisional berdasarkan pola ruang dan atapnya itu. Nah, ada satu yang sesuai dengan tatanan atau pakem, pola ruangnya itu masih lengkap. Saya sebut sebagai rumah tradisional tipe 1 karena di sini bangunan utama dan bangunan pelengkapnya lengkap. Kemudian ada rumah tradisional tipe 2 atau lengkap sebagian di mana bangunan utama ini masih lengkap, kemudian ada tambahan satu bangunan pelengkap, apakah itu gandok ataukah itu pawon. Kemudian tipe tradisional 3 itu adalah hanya
rumah tradisional hanya bangunan utama, yaitu bangunan Omah Ngarep dan Omah Buri. Kemudian ada satu tipe lagi yang saya pakai untuk klasifikasi ini adalah adanya rumah utama dengan bangunan pelengkap. Jadi hanya satu-satu seperti ini. Ini tipe keempat. Nah, kemudian dari semua kunci interpretasi yang sudah saya bangun, kemudian saya memerlukan data dasar seluruh situs. Karena yang tadi itu akuisisi datanya itu hanya di sebagian tempat saja. Saya tidak melakukan di seluas 59 km karena itu prosesnya makan waktu yang lama untuk pengolahan dan untuk pengambilan datanya. Nah, di sini yang ada di situs Sangiran tersedia data citra satelit seluruh kawasan situs Sangiran, dan ini bisa kita dapat, yaitu salah satunya data foto udara yang merupakan milik BPSMP Sangiran sendiri, perekaman tahun 2016. Kemudian ada data citra satelit resolusi tinggi yang diterbitkan oleh BIG. Kemudian ada data citra Sentinel-2 yang bisa kita akses free di internet. Nah, di sini karena kita mau menginterpretasi secara detail dengan ukuran rumah kira-kira antara 200 meter persegi hingga 500 meter persegi, kemudian dipilihlah ketiga citra ini mana yang paling bisa atau paling dapat kita gunakan. Nah, karena citra Sentinel ini resolusinya 10 meter, kemudian kita lakukan perbesaran zoom, ternyata dia pecah dan kita tidak susah untuk mengidentifikasi mana yang rumah tradisional. Non-legible delineation untuk menginterpretasi rumah tradisional masuk semua, karena citra foto udara dapat digunakan untuk mendeliniasi luasan sebesar 0,0676 meter persegi, kemudian CSRT itu 1 meter persegi. Namun dari ketajaman gambarnya, ini saya coba potong pada zoom yang sama, dia lebih tajam foto udara dibandingkan CSRT. Nah, kemudian saya bandingkan untuk setiap karakteristik fisik rumah tradisional. Di sini pola bangunannya kalau di foto udara bisa terlihat jelas, kemudian di CSRT juga bisa, namun batas antar bangunannya itu masih perlu kita lihat lebih jeli, karena bahasanya agak sedikit blur gitu. Bentuk atap bisa terlihat, kemudian di CSRT pun bisa terlihat. Namun kadang ini ada miss antara limasan dan kampung yang kadang kita akan sulit karena lonanya sama-sama gelap. Jadi bentuk teksturnya itu tidak terlihat dengan jelas. Maaf. Kemudian ukuran batas yang terlihat, kalau di foto udara kita dapat karena batasnya terlihat, kita bisa ukur secara presisi. Kemudian di CSRT pun kita juga bisa mengukur, tapi presisinya akan lebih kurang dari lebih bagus di foto udara. Kemudian halaman juga bisa, arah hadap juga kita bisa interpretasi. Sedangkan dari segi akuisisi data, proses pengumpulan data foto udara itu memang memakan waktu dan dia lebih mahal, sedangkan CSRT ini kita bisa peroleh dari BIG. Kemudian bagaimana metode interpretasi saya? Nah, karena sudah ada dua pembanding itu tadi antara foto udara dan CSRT, akhirnya saya tentukan saya menggunakan foto udara karena saya memerlukan data dasar yang detail untuk pengamatan pixel ya. Kalau dalam itu pixel-pixel persil ya, kok pixel persil untuk rumah itu lebih jelas menggunakan foto udara. Nah, ini dilakukan analisis secara berjenjang. Saya membuat grid. Jadi saya dalam proses interpretasi membuat grid agar
proses interpretasi saya terkontrol, tidak ada yang terlewat dari seluruh kawasan situs Sangiran. Saya mulai dari interpretasi manakah area pemukiman, dari area pemukiman itu kemudian saya turunkan menjadi rumah tradisional. Nah, di situ dilakukan secara bertahap dengan perbesaran yang berbeda-beda, kemudian terkontrol dengan panduan grid. Nah, verifikasi datanya saya lakukan, hasil interpretasi yang sudah saya hasilkan, kemudian saya lakukan verifikasi data. Verifikasi datanya saya lakukan lewat survei lapangan, langsung di lapangan dengan mengambil sampel, proportion random sampel untuk setiap tipe rumah tradisional disesuaikan dengan proporsional jumlah yang saya dapatkan untuk setiap tipenya. Nah, kemudian di sini juga hasil identifikasi dari keseluruhan satu kawasan situs Sangiran, ternyata ada banyak variasi model rumah dan atap dari setiap tipe rumah tradisional yang ada di situs Sangiran. Mungkin ini bisa jadi bahan kajian ke depannya. Apa sih yang mempengaruhi hal tersebut? Kenapa banyak sekali tipe yang ada di variasi model yang ada di situs Sangiran? Berikut hasil dari ini, hasil interpretasinya. Nah, didapatkan hasil tipe 1 itu lebih sedikit karena dia tipe 1 itu tipe utuh. Tipe utuh, berikut sebarannya. Tipe utuh itu karena ternyata bentuk rumah dan susunan pola ataupun bentuk atap itu melambangkan, salah satunya melambangkan strata ekonomi dalam masyarakat di situs Sangiran. Jadi semakin dia strata ekonominya tinggi, pola rumahnya itu semakin lengkap, dan kemudian tanda antara kalau kita ke lapangan kita ada rumah lengkap terus ada yang depan hanya limasan dan joglo, ternyata strata ekonominya itu beda. Yang joglo itu ternyata dia strata ekonominya lebih tinggi daripada strata ekonomi yang rumah limasan. Sebarannya dia lebih menyebar, menyebarannya merata, dan dia paling banyak di daerah wilayah Sragen. Kemudian tipe kedua seperti ini sebarannya. Dia 33%. Kemudian tipe ketiga, ini tipe yang paling banyak dijumpai, yaitu tipe hanya ada bangunan utama saja. Jadi mereka mungkin sudah mengadopsi pawonnya itu, apakah ini juga belum dilakukan kajian lagi. Kalau itu paling banyak adalah tipe 3, di mana hanya bangunan utama saja, apakah sudah ada pergeseran fungsi seperti pawon itu sudah tidak berdiri sendiri, apakah dia ikut ke dalam rumah, bagian rumah yang lain, misalnya di Mahburi seperti itu. Kemudian ini adalah sebaran untuk tipe yang keempat yang hanya ada 20%. Nah, bagaimana toh pola sebarannya? Nah, kemudian saya lakukan pola sebarannya untuk melihat masih seperti apa bentuknya, apakah dia mengelompok, ataukah dia tersebar, ataukah dia acak seperti itu. Nah, di sini saya pakai analisis Sneers, analisis pola sebarannya. Ya, gimana Mbak Siwi? 5 menit lagi ya Mbak Ulan. Oke. Di sini terlihat Kabupaten Sragen itu nilai NNR-nya 0,49 menunjukkan pola mengelompok, sedangkan Karanganyar 0,55 atau mengelompok dia lebih mendekat ke acak. Jadi kalau kita lihat berarti masih banyak pengelompokan rumah-rumah yang ada di situs Sangiran. Nah, pola mengelompok ini kalau kita ada beberapa kajian di sini yang pernah saya baca itu di daerah Pucung itu ada yang ada pengaruh dari klaster keluarga. Jadi kemungkinan mereka beranak pinak di situ. Jadi satu kawasan, satu lahan, kemudian ada satu rumah, ada itu punya orang tuanya, kemudian anaknya itu sudah mulai berkeluarga. Jadi kan dia membutuhkan tempat tinggal.
Nah, di situ dia membuat rumah di sampingnya seperti itu. Nah, perkembangannya jadi ada pengelompokan seperti itu. Nah, bagaimana kepadatannya? Apakah masih padat? Maksudnya masih banyak kita jumpai? Ternyata dari data 2016 ya. Jadi ini saya berbicara tentang data 2016 yang dapat dari foto udara tadi, masih banyak kita temukan kepadatan yang tinggi maksudnya. Kalau kita lihat dari ini, saya mencoba menganalisis dengan kernel density, kita dilihat ini ada bentuk blok-blok seperti ini. Nah, semakin dia ngeblok, semakin hotspot ya, hotspot yang terbentuk semakin jelas, itu berarti dia semakin banyak, semakin padat area di sini ini. Nah, karena untuk memudahkan, kemudian saya reklasifikasi, saya kelaskan menjadi kelas sedang hingga tinggi. Nah, yang putih ini kelas rendah, kemudian sedang kepadatannya, kemudian yang merah itu kepadatannya tinggi, seperti itu. Kemudian di sini, nah setelah kita tahu bagaimana tipe rumah tradisional yang ada di situ Sangiran, bagaimana sebarannya, bagaimana fungsinya, nah kita memulai. Saya dapat itu dari hasil identifikasi saya itu ada 1038 rumah tradisional yang tersebar di situ Sangiran. Nah, dari 1038 itu tidak mungkin kita akan konservasi seluruhnya. Kita harus membuat suatu penilaian atau harus kita prioritaskan mana yang memang harus kita selamatkan lebih dahulu, kemudian yang lainnya akan menjadi prioritas selanjutnya. Nah, di sini saya pakai penilaian menggunakan atribut kerentanannya dari mulai bangunannya. Jadi kita mulai dari bangunannya dulu, kita nilai dari tipe 1, tipe 2, 3, dan 4. Kemudian saya mencoba melihat sebarannya dari analisis tetangga terdekat tadi. Kalau dia semakin acak, berarti atau dia semakin random sebarannya, dia semakin terancam untuk hilang. Karena kalau dia berdiri, umpamanya gini aja, satu wilayah dengan satu wilayah pemukiman. Nah, di situ ada rumah tradisional dikelilingi oleh rumah modern di dalamnya. Nah, otomatis paling enggak pasti akan tergiur dong yang rumah tradisional ini untuk merubah, meningkatkan merubah, pasti ada keinginan untuk merubah menjadi rumah modern sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Nah, di sini yang saya pakai sebagai dasar adalah sebarannya. Kemudian semakin utuh berarti dia semakin penting untuk kita lindungi. Kemudian karena jumlahnya semakin sedikit, maka itu juga harus segera kita lindungi agar tidak mengalami perubahan. Nah, di sini akhirnya dari penilaian ini ditentukanlah rumah tradisional tipe 1 dinilai memiliki kerentanan yang tinggi terhadap perubahan sehingga perlu dilindungi. Nah, akhirnya secara bendanya atau rumahnya itu sudah diketahui bahwa tipe 1 adalah rumah tradisional sebagai prioritas utama dalam konservasi. Namun, sesuai dengan konsep konservasi saat ini, kita tidak bisa hanya mengkonservasi bangunannya saja. Maksudnya satu faktor saja, yaitu rumah tradisional tipe 1 saja. Tapi kita harus melihat lanskap sekitarnya sebagai pertimbangan untuk tetap agar terjaga wilayahnya lebih terlihat lestari atau untuk menjaga kelestarian rumah tradisionalnya itu. Nah, di sini saya membuat suatu analisis spasial dari rumah tipe tradisional 1 itu, kemudian saya lihat landscape budayanya, saya overlay-kan dengan data rumah tradisional lainnya. Nah, di sini tingkat kepadatan rumah tradisional tipe 1 ini saya buat melalui kernel density, jadi ini yang sudah saya reklasifikasi, yang biru-biru ini adalah batas kepadatan rumah tradisional tipe 1. Nah, secara otomatis sebaran ini, garis kepadatan rumah tradisional ini saya jadikan dasar sebagai
area atau zonasi garis batas untuk area konservasinya. Jadi tidak hanya rumah tradisional ini saja, yang merah ini rumah tradisional tipe 1, tapi namun rumah tradisional yang ada di dalam satu area kepadatan rumah tradisional tipe 1 yang padat itu akan juga ikut menjadi prioritas agar keaslian dari landscape-nya itu tetap terjaga seperti itu. Kemudian, nah ini adalah zona prioritas konservasi yang saya buat dari hasil analisis spasial tersebut. Nah, ternyata saat saya di lapangan, saat saya lakukan verifikasi itu, banyak sekali dinamika perubahan landscape rumah tradisional. Karena datanya itu kan di tahun 2016, sedangkan existing sekarang 2020-2021 selama 4-5 tahun ini ternyata banyak perubahan. Ini contohnya saja gambar yang ini adalah di depan kantor kita sendiri. Nah, ini ada, kalau Bapak Ibu lihat, dulu saya masuk pertama rumahnya itu Jawa seperti ini. Kemudian setelah beberapa tahun dia jadi bangunan modern. Nah, bangunan modern ini. Nah, saya pernah tanya apakah ini faktor ada museum atau apa. Saya pernah coba bertanya-tanya, ternyata di sini adalah salah satunya peningkatan ekonomi karena anaknya itu kerja di luar gitu loh. Nah, jadi mungkin untuk mengangkat harkat martabat orang tuanya, akhirnya dibangunlah rumah seperti ini. Nah, kemudian ada lagi yang saya temukan yang lucu juga ternyata. Saya pernah mencari untuk memverifikasi rumah ini, yang saya kasih lingkaran merah ini. Ternyata di lapangan itu tidak ada, sudah jadi lapangan kosong. Saya tanya sama tetangga-tetangganya, ternyata itu dijual. Ternyata rumah tradisional itu memang juga menjadi satu komoditi ekonomi untuk masyarakat yang ada di situs Sangiran, karena mungkin itu dulu rumah orang tuanya sudah tidak ada, akhirnya sama anak-anaknya dijual karena sudah tidak bisa merawatnya. Nah, di sini ada lagi, ini klaster keluarga juga kalau yang ini. Nah, dulu dia rumah tradisional seperti ini. Nah, kemudian ini dibangun, yang lucu ini dibangun separuhnya menjadi bangunan modern, kemudian yang separuh masih dalam bentuk bangunan tradisional. Ini kemungkinan tidak punya lahan lain untuk anaknya. Mungkin anaknya pengen mandiri, pengen punya rumah sendiri, tapi ternyata tidak punya lahan, akhirnya dia mengambil separuh dari rumah orang tuanya, kemudian dibangun menjadi rumah modern. Terus di lapangan juga ada rumah, awalnya itu tipe 3 gitu. Tipe 3, kemudian saya datang ke sana kok jadi awalnya tipe 2, kemudian saya datang ke sana kok jadi tipe 4, itu kenapa gitu kan. Saya tanya sana, ternyata rumah itu diangkat, dipindah. Jadi kan ada 2 bangunan utama itu. Nah, satu itu diangkat oleh anaknya dan dipakai untuk rumah anaknya di lahan yang berbeda seperti itu. Itu juga ada. Ternyata hal-hal ini juga harusnya kita mulai pikirkan. Nah, untuk memonitoring ini kan kita melihat secara lapangan saja. Nah, di sini data geoinformasi atau penggunaan teknik geoinformasi sebenarnya akan lebih mudah kalau kita punya data temporal, umpamanya data di tahun 2016 kita sandingkan dengan data di 2021, kita bisa mengolahnya dan mengetahui dinamikanya itu seperti apa, trennya seperti apa, kita bisa analisis selanjutnya. Nah, kemudian ini kesimpulannya, rumah tradisional situs Sangiran merupakan bentuk budaya kontemporer yang masih banyak ditemukan, dan rumahnya itu mengikuti tatanan rumah Jawa dengan bentuk arsitektur vernakuler. Kemudian hasil analisis foto udara itu ini ada 4 tipe, kemudian dapat dikenali dari bentuk geometrinya. Kemudian tipe 1 itu menjadi objek utama sebagai sebagai objek yang perlu dilindungi, dan zona prioritas konservasinya dibatasi dengan analisis jumlah, fungsi, dan kepadatan. Kemudian penggunaan geoteknik teknologi geoinformasi berbasis GIS akan menjadi salah satu jalan keluar yang dapat diterapkan dalam pengelolaan kawasan warisan budaya sehingga meningkatkan signifikan efisiensi pengelolaan serta acuan awal. Jadi nanti pengelolaannya itu bisa berkesinambungan.
Nah, di sini juga sebagai bahan diskusi. Jadi dalam penelitian ini identifikasi rumah tradisional itu hanya mempertimbangkan kenampakan secara vertikal yang ada dalam data UAV. Jadi saya belum, kalau mungkin ada teman-teman arsitektur, saya tidak melihat bagian bawahnya, apa umpaknya seperti apa, bentuknya seperti apa, apakah ternyata yang saya identifikasi berdasarkan atap dan pola ruangnya itu ternyata itu materialnya sudah berubah, di bawahnya itu menjadi bangunan kayak tembok tapi atapnya tetap dipertahankan. Nah, itu belum dimasukkan dalam penelitian ini. Kemudian analisis prioritas konservasi dalam penelitian ini hanya didasarkan pada keaslian dan keutuhan yang dilihat dari secara vertikal, namun belum mempertimbangkan faktor kebencanaan ataupun faktor pertumbuhan wilayah atau perkembangan wilayah di sini. Kemudian yang ketiga, pembaharuan data spasial seperti data UAV secara temporal itu bisa jadi satu alternatif lagi sebagai dasar untuk monitoring dan pengelolaan yang berkelanjutan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya kembalikan kepada Mbak Siwi. Masih di-unmute, Mbak Siwi. Ya. Terima kasih Mbak Ulan atas materi yang telah disampaikan. Menarik sekali ya rekan-rekan semuanya, materi yang dibawakan oleh Mbak Ulan tadi. Ternyata di tengah kemajuan pembangunan saat ini masih ada sekitar 1038 rumah tradisional yang ada di lingkungan Sangiran, seperti itu. Nah, saya ingatkan kembali sebelum masuk ke sesi diskusi, bagi peserta yang belum mengisi presensi, diharapkan mengisi presensi di link chat, di link presensi yang ada di kolom chat, seperti itu ya. Saya akan mulai sesi diskusinya. Saya akan lihat apakah ada peserta yang menggunakan fitur raise hand. Ternyata belum ada. Saya akan menuju ke kolom chat. Penanya pertama adalah dari Pak Doni. Sebentar. Pertanyaan pertama ini dari Mas Minto ya. Pertanyaannya adalah, apakah di dalam situs Sangiran sendiri terdapat rumah yang memiliki usia lebih dari 50 tahun, Mbak Ulan? Pertanyaan ini senada dengan pertanyaan dari Mbak Agustina, gitu ya. Apakah rumah-rumah di tradisional di Sangiran ini pembangunannya tahun berapa, seperti itu? Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut, Mbak Ulan. Oke. Langsung atau? Langsung aja, Mbak Ulan. Oke. Jadi begini Bapak Ibu, terus terang ya, saya tidak melihat, maksudnya saya belum sampai ke situ apakah dia pembangunannya lebih dari 50 tahun atau tidak. Nah, di situ mungkin perlu kita buat suatu kajian ke depannya. Kita bisa lihat mungkin dengan kuesioner atau wawancara tahun berapa rumah itu akan dibangun, sudah dibangun seperti itu. Nanti mungkin memang tidak sampai situ. Maksudnya saya tidak mengambil data sampai umur rumah tradisional tersebut, seperti itu. Kemudian, ya, selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Doni. Tanya Bapak Doni ini dari Museum Wayang Pekayon. Pertanyaan pertama, apakah penginderaan jauh juga bisa memperkirakan tempat situs bangunan candi yang termasuk kompleksnya? Sekarang ini kan banyak ditemukan situs baru dengan segala interpretasi bahwa kemungkinan luasnya pasti besar. Kemudian pertanyaan juga dari beliau, apakah di Indonesia sudah ada LIDAR? Instansi apa yang memilikinya? Oke.
Kalau untuk interpretasi bangunan candi atau kawasan cagar budaya, sebenarnya itu sudah banyak Pak dilakukan oleh teman-teman. Kemarin Sawalunto aja itu juga pakai identifikasi, itu udah ada kajiannya juga, udah ada publikasinya. Itu menggunakan drone juga mereka untuk melakukan interpretasi kawasan Sawalunto tersebut dan mulai mendeliniasinya. Jadi sudah banyak diterapkan di beberapa teman-teman kita juga di BPCB juga sudah ada menggunakan itu, baik dia menggunakan memang citra yang sudah ada, citra satelit baik dapat dari LAPAN atau BIG ataupun mengambil sendiri menggunakan drone. Kemudian kalau ya sudah ada lidarnya itu, nah ini mungkin nanti kita bisa sharing lagi ini. Kalau lidar itu kemarin pernah ada workshop terkait dengan lidar itu kemarin di itu sama LAPAN sama ITB sepertinya Pak, terkait dengan cagar budaya. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Saya kalau tepatnya seperti apa, maksudnya siapa yang punya lidar saat ini, saya kurang begitu memahaminya. Terima kasih Pak. Oke, Pak Doni, ada feedback, Mbak Wulan? Pak Doni? Sepertinya sudah cukup jawaban yang disampaikan oleh Mbak Wulan. Selanjutnya, oke, kita coba tengok di Fituration apakah sudah ada. Oke, kita kembali ke, oh iya, dari Pak Dodi. Pak Dodi, monggo Pak Dodi. Mohon izin Mbak Siwi, Mbak Wulan. Silakan Pak Dodi. Sangat menarik sekali ya. Artinya kawasan Sangiran sebagai kawasan itu memang potensinya sangat luar biasa. Nah dulu saya jadi teringat ketika kita mempelajari karakteristik bangunan. Jadi ada yang namanya gaya dan ada yang namanya masa. Masa itu temporal, artinya jangka waktu. Apakah di sini juga mewakili dalam masa, misalnya dibuat dari tahun ini sampai tahun ini seperti itu, atau apakah bangunan tradisional yang dibikin sekarang pun, misalnya orang baru sekarang bikin dengan ciri-ciri yang sama dengan arah adat yang sama itu masuk dalam kategori penelitian. Mungkin itu Mbak Wulan. Terima kasih Pak Dodi. Iya Pak, jadi saya tidak mempertimbangkan apakah ini tahun ini dibangunnya kapan. Jadi kita tidak tahu karena kita menggunakan data vertikal yang tersaji dari foto udara. Saya hanya melihat dari karakteristik apa yang saya dapat bedakan untuk melihat ini loh rumah tradisional. Saya tidak tahu apakah ini kemarin ternyata dibangun tahun itu kan data 2016 ya Pak. Apakah itu di tahun 2015 baru dibangun? Itu juga tidak dipertimbangkan dalam kajian ini. Saya hanya melihatnya, oh ternyata di situ sebarannya rumah tradisionalnya itu di sini gitu. Maksudnya berdasarkan ciri fisik yang dapat saya kenali melalui foto udaranya. Seperti itu Pak Dodi. Apa ada yang ada feedback Pak Dodi? Matur nuwun sangat Pak informasinya, matur nuwun selalu. Oke. Selanjutnya ada Mas Wita Nugraha di Fituration. Monggo Mas Wita. Terima kasih Mbak Siwi dan Mbak Wulan. Presentasinya sangat menarik bagi saya dan memang ini kalau kita berbicara masalah geospasial yang disampaikan oleh Mbak Wulan tadi memang secara tidak langsung ya tadi data-data maupun analog metode yang dipakai itulah metode tidak langsung, artinya memakai data UAV sebagai data utama, terus kemudian ada verifikasi aktual di lapangan seperti apa untuk meyakinkan Mbak Wulan ini melakukan penelitian supaya tidak miss antara data yang dari UAV ke data yang dari lapangan. Nah, terus kemudian kalau kita melihat dari beberapa peserta ini ada dari beberapa BPJB dan sebagainya yang kalau dibandingkan dengan Sangiran memang agak berbeda karena di Sangiran itu kan situsnya situs terbuka di mana lapisan sedimen juga tanah dan juga bangunan itu adalah sesuatu yang saling terkait satu sama lain, berbeda dengan misalnya bangunan candi itu sudah Candi Dewi sudah merupakan cagar budaya yang harus dilindungi, tapi kalau di Sangiran adalah
ada dua hal yang harus kita lindungi. Yang pertama terkait kriteria 3 dan kriteria 6, kalau tidak keliru ya di Sanggiran itu OUV-nya. Nah ini Mbak Ulan saya melihatnya itu di kriteria 6-nya yang masalah cultural landscape-nya. Dan untuk yang kriteria 3 belum ada untuk yang cagar budaya yang sudah atau budaya-budaya yang sudah disappear atau artinya sudah punah, itu belum ada disinggung tentang itu. Nah, untuk ke depan ini saya tanyakan Mbak Ulan, bagaimana caranya jenengan bisa mengaplikasikan studi ini dihubungkan atau dikaitkan dengan kriteria 3 yang terdiri dari fosil-fosil maupun lapisan sedimen yang ada di Sangiran, karena mau tidak mau bahwa di Sangiran itu kan salah satu yang juga harus dilindungi, misalnya kayak longsor dan sebagainya, walaupun tadi di kesimpulan sudah disinggung, tetapi kira-kira Mbak Ulan akan melakukan ke depan itu kajiannya kemudian seperti apa untuk mengkaitkan ini perlindungan tidak hanya dari sisi kriteria 6 tapi juga kriteria 3 dari OUV Sangiran sendiri. Terima kasih Mbak Ulan. Wah, ini sebenarnya kalau kayak gini nih Mbak Siwi, langsung saya jawab ya Mbak Siwi ya. Iya, Mbak Ulan. Ini kayaknya Mas Vita ini mau ngajak join kajian dengan saya sepertinya. Boleh, siap. Saya jadi mungkin nanti kan sebenarnya banyak Mas interpretasi yang bisa kita lakukan. Ini kan salah satunya kita hanya memakai foto udara. Maksudnya kita melihat hanya dari satu sisi kenampakan rumah tradisional saja. Kalau nanti kita foto udara itu kita olah dengan membuat dam, atau nanti kita bisa lihat kita kombinasi dengan data geologi atau data yang lainnya, karena ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada data lain yang untuk mendukung kalau kita mau mengkaitkan dengan kenampakan, karena fosil itu kita nggak bisa lihat kalau dari data foto udara atau apa itu ya. Kalau dengan terus kemudian apakah itu juga formasi kabut atau apa, kalau kita tidak memakai data yang lain kita tidak bisa menginterpretasikannya. Nah, kemudian mungkin ke depannya mungkin kita bisa ini Mas berkolaborasi. Jadi data itu kita cari data, maksudnya banyak sebenarnya data yang dari situs Sangiran itu, terasar aja juga ada. Terus kemudian kemarin juga kita punya data geologi terbaru yang punya Pak Wartono itu bisa kita gabungkan di sini. Mungkin itu nanti bisa menjadi satu kolaborasi penelitian gitu kan, yang bisa mengkaitkan antara kriteria 3 dan kriteria 6. Seperti itu Mas Vito. Terima kasih. Mas Vito, sudah terjawab semuanya? Sudah Mbak, terima kasih. Selanjutnya saya akan menuju ke kolom chat kembali. Ada pertanyaan dari Bapak Harimurti. Beliau bertanya, apakah pada saat penelitian ditemukan anomali atau penyimpangan terhadap pakem rumah Jawa, seperti yang pernah saya temui di Saptosari Gunung Kidul, yaitu pola bangunan yang beda dengan pakem, yaitu menempatkan 2 joglo atau pendopo di depan dan dalam agung di belakangnya. Atau juga ada joglo, limasan, gandok, dan baru diikuti dengan dalam ageng. Nuwun. Monggo Mbak Ulan dijawab dulu. Oh ya. Terima kasih Pak Ari atas pertanyaannya. Jadi saat penelitian ini saya tidak menemukan anomali itu Pak. Cuma kalau ada 2 joglo atau itu saya tidak menemukannya di Sangiran, tapi kemudian ada pergeseran. So kalau saya lihat itu ada pergeseran. Jadi pergeseran penempatan atau posisi dari rumahnya itu kan ada tadi itu ada sudah ada standarisasi ya kalau mereka atau pakemnya itu. Nah, itu ada pergeseran di mana itu digeser umpamanya gandok sama pawon itu bergeser di bagian barat, maksudnya di sisi barat. Kemudian untuk orientasi atau arah hadap itu juga karena mereka sekarang banyak sekali. Dulu saya malah kemarin pas saya verifikasi itu rumahnya itu orientasinya itu menghadap ke arah barat.
utara, ke arah utara menghadap ke jalan. Nah, ternyata itu dari awal sebenarnya mereka menghadap ke selatan, tapi karena untuk memenuhi kebutuhan saat ini, mereka merubah orientasinya untuk mempermudah aksesibilitas mereka seperti itu. Tapi kalau untuk anomali-anomali bangunan itu tidak saya temukan di situs Sangiran. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Ulan. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Agustina, BPJB Jatim. Ya. Keberadaan rumah tradisional di sebagian daerah sudah hampir hilang dengan adanya bangunan-bangunan rumah modern. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan dalam mensosialisasikan keberadaan rumah tradisional tersebut ke masyarakat setempat agar keberadaannya tetap lestari? Gitu Mbak Ulan, monggo. Iya. Kemarin itu sebenarnya kita sudah ada memulai untuk mengangkat rumah tradisional ini menjadi satu bagian penting yang tidak terpisahkan dari situs Sangiran, karena di dalam monitoringnya UNESCO itu rumah tradisional itu menjadi nilai tambah dari selain adanya fosil dan landscape purbanya. Nah, kemarin teman-teman dulu pas ada seksi pelindungan itu sudah memulai untuk mencari pilot project rumah yang mencoba dikonservasi gitu kan. Kita mencoba untuk mencari konservasi, dan ada teman-teman juga yang sudah mulai melakukan bagaimana melindungi kayu materialnya itu agar tetap dia tidak lapuk atau tidak dimakan oleh rengat ya atau apa itu. Nah, itu sudah mulai, tapi memang belum dilakukan secara fokus, secara secara kebijakan, karena memang terkait dengan TUSI kemarin kita masih bingung di situ. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Iwan ya, yang lebih mengetahui perkembangan itunya. Seperti itu. Terima kasih Mbak Siwi. Mungkin Pak Iwan mau menambahkan, Mbak Iwan, terkait dengan itu, Pak. Monggo Pak Iwan. Ya, maaf Mbak. Mbak, ada nih. Kan Iya. gini, maksud saya pertanyaan dari saya itu keberadaan rumah-rumah tradisional itu sekarang kan hampir tergerus oleh arsitektur modern ya, arsitektur modern. Nah, bagaimana kita tetap bisa menjaga kelestarian dari rumah tradisional itu sendiri? Apa yang dilakukan dalam pensosialisasian ke masyarakat agar mereka tetap mempertahankan keberadaan rumah-rumah tradisional yang mereka miliki? Itu yang pertama. Yang kedua, rumah-rumah tradisional itu kan kebanyakan terbuat dari kayu ya. Atapnya juga dari atap sirap. Kebanyakan. Ya itu mungkin yang saya ketahui ya. Untuk pelestarian dari keberadaan rumah-rumah tradisional itu kan juga perlu dilakukan kegiatan pengawatan seperti tadi mungkin sudah disebutkan ya, dengan cara kegiatan konservasi atau apa gitu. Jadi keberadaan rayap dan lain sebagainya yang suka memakan dari unsur kayu itu sendiri kan sangat rawan ya untuk membuat rumah itu sendiri juga jadi punah, selain terjadinya vandalisme oleh pengerusakan oleh manusia sendiri atau apa, dan terjadinya bencana alam itu juga mungkin mempengaruhi keawetan dari rumah tradisional sendiri. Itu bagaimana cara atau langkah apa yang akan dilakukan dalam kegiatan pengawetannya atau perawatannya? Terima kasih. Bu. Jadi Bu, kalau terkait dengan sosialisasi, sebenarnya sudah ada beberapa sosialisasi. Dari kemarin juga kita mulai sosialisasi tentang bagaimana pelestarian itu yang sudah dilakukan oleh teman-teman pelindungan juga dulu tahun berapa, saya juga lupa karena saya mohon maaf ya Bu, nanti mungkin ada teman yang bisa membantu kalau yang ada di Sangiran. Ya. Kemudian kalau untuk kemarin saya sempat berbincang dengan pemangku kebijakan yang ada di situs Sangiran,
kita mulai apa ya? Bagaimana sih kita mulai membuat itu agar tetap ada dan tetap eksis gitu kan? Karena sekarang ini ternyata tidak hanya modernisasi, Bu. Jadi kegiatan perubahan, salah satu faktor yang merubah rumah tradisional, ya perubahan ini itu tidak hanya modernisasi, ternyata ada juga peran pemerintah. Kalau yang ada di Sangiran itu saya temukan gini, Bu. Pemerintah itu punya program yaitu peningkatan keluarga prasejahtera itu. Nah, itu mereka punya program namanya bedah rumah. Betul. Nah, di situ kan ada bantuan dari pemerintah untuk rumah-rumah diperbaiki gitu loh, Bu. Nah, benar. Kemarin saya sempat bicara dengan salah satu aparat desa. Saya bilang gini, kan itu bantuan hanya 15 juta sampai 20 juta. Tapi itu harus jadi gitu loh, Bu. Jadi berubah gitu loh rumahnya. Nah, saya tanya, kenapa perubahannya itu harus rumah modern gitu kan? Apakah tidak bisa kita tetap mempertahankan bentuk rumah tradisionalnya, tapi kita sesuaikan fungsinya, maksudnya kita buat itu jadi rumah yang nyaman dan rumah yang bersih gitu, Bu. Betul. Seperti itu. Itu juga salah satu kendala yang ada di situ Sangiran. Jadi mungkin memang itu perlu sosialisasi lagi, Bu. Jadi masyarakat itu perlu disosialisasi lebih lanjut bahwa karena saya nggak tahu ya kenapa parameter keluarga prasejahtera itu dari rumah itu, Bu, rumah kayu, rumah bambu, itu dijadikan parameter keluarga prasejahtera. Padahal bangunannya itu kalau dari segi budaya itu salah satu bangunan cagar, maksudnya bangunan tradisional yang memang perlu kita lindungi. Lestarikan, dan lindungi. Seperti itu. Mungkin itu salah satunya. Kemudian, ya mungkin nanti kalau keberadaan rumah tradisional itu tetap ada atau lestari, itu kan bisa nanti jadi kawasan wisata. Iya, benar, Bu. Itu yang mungkin mulai kita bisa jadi homestay kan gitu ya. Iya, karena kemarin kita juga sudah mulai, Bu, ada pelatihan homestay yang kita ada workshop kemarin juga mengundang masyarakat sekitar untuk melatih homestay tapi tetap mempertahankan bangunannya gitu. Kita menjual suasana alami pedesaannya dengan bangunannya ada di situ. Itu sudah kami lakukan juga. Tapi mungkin masih ada pendampingannya juga, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih pada Bu Agustina dan juga Mbak Wulan atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Yuda BPSMP Sangiran. Izin bertanya Mbak Wulan, apakah penentuan prioritas konservasi rumah tradisional selain berdasar pada tipe-tipe tadi, juga nanti akan dikorelasikan dengan kondisi lahan sekitar rumah tradisional tersebut, mengingat kondisi kerawanan tanah di situ Sangiran juga bervariasi. Monggo Mbak Wulan. Ya bisa, Mas. Nanti bisa kita kembangkan karena kemarin kita hanya melihat dari bangunannya saja. Jadi analisis ini itu hanya melihat bangunan dan landscape sekitarnya. Kita belum memperhatikan atribut lainnya atau parameter lainnya yang kita masukkan seperti kebencanaan atau apa. Tapi di sini masih ada satu pertanyaan juga yang mungkin dalam benak saya, kenapa kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu pernah ke Sangiran, ada daerah namanya Ngebung di sana, itu ada satu dusun itu rumahnya tradisional semua, tidak ada yang rumah modern gitu kan. Nah, apakah itu salah satu bentuk adaptasi? Karena di sana itu kalau secara kajian kebencanaan kemarin di situ Sangiran itu salah satu daerah rawan gerakan massa. Nah, apakah di situ masyarakat sebenarnya memakai rumah tradisional itu sebagai bentuk adaptasi atau kearifan lokal untuk menghadapi ancaman bencana atau ancaman perubahan landscape yang ada di situ. Nah, mungkin itu ke depannya bisa jadi satu kajian lagi gitu kan, yang bisa kita purpose bersama gitu. Seperti itu. Terima kasih. Ini di Fituration ada yang bertanya dari Mbak Izam. Silakan Mbak Izam mengajukan pertanyaan langsung. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya.
Oh ya, perkenalkan saya Izam dari BPJB DIY. Kalau Mbak Wulan tahu, teman saya namanya Rusma Prima, anak geoinformasi juga, geoinfo UGM. Kemarin sempat ngobrol soal Rusma Prima, Mbak. Oh ya, itu bareng saya Mbak penelitiannya. Iya, di Sangiran juga. Iya, dia kebencanaan ya kemarin. Iya Mbak, mengenai pertanyaan saya, kan beberapa kemarin kan pada bulan Desember Mbak melakukan foto udara ya menggunakan UAV di Sangiran begitu. Untuk kalau misalkan boleh tahu, selain data itu kan tadi ada di tahun 2018 dan 2016 ya. Sebelum itu apakah ada dan kayak teridentifikasi juga mungkin jumlahnya berkurang begitu. Mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu gitu, apakah ada data? Mungkin tidak terlalu jelas ya, jadi tidak terlalu teridentifikasi. Namun kan secara kalau rona, warna dan letak bentuknya biasanya kan masih bisa diidentifikasi. Dulunya di situ ada enggak gitu, di sini ada enggak gitu. Apakah foto udara yang lama itu ada dan pernah dibandingkan begitu dari segi jumlah. Kalau misalnya tadi kan ada yang bedah rumah dan lain sebagainya, terjadi perubahan menjadi bangunan modern begitu. Iya. Ya itu, terima kasih Mbak. Langsung dijawab mawon Mbak Wulan. Oh iya, terima kasih. Iya Mbak, jadi memang saya akui di sini saya tidak membandingkan data-data yang ada karena saya memang kesusahan kemarin untuk memperoleh data lama. Maksudnya saya tuh berpikirnya kemarin apakah saya mengambil dari Google Earth, dari pakai temporalnya Google Earth gitu kan. Tapi kan ada beberapa, dia kan kalau Google Earth itu kan ada beberapa yang memang kalau pas dia perekaman, nanti kalau dia nggak anu kan dia pakai tambal sulam gitu loh Mbak. Nah di situ mungkin ya, betul. Saya jadi tidak mempertinggalkan data itu. Di sini saya awalnya itu kajian yang ini itu untuk mengidentifikasi awal saja dulu. Jadi memang kita belum memperoleh data temporalnya. Jadi kalau memang ada data temporal itu enak Mbak, kita bisa tahu trennya itu kemana. Nanti setelah ada museum itu bagaimana, apakah museum itu juga sebagai kutub yang yang merangsang pertumbuhan ataupun perubahan landscape rumah tradisional itu. Jadi itu sebenarnya itu menarik sekali kalau kita bisa kaji ke sana. Nah, itu mungkin nanti saya akan coba cari citra-citra tahun sebelumnya. Jadi mulai dari mungkin saya tertariknya itu sebelum penetapan itu loh, Mbak. Kan penetapan di tahun 1996 ya. Nah, penetapan sebagai World Heritage. Nah, tahun ke belakangnya itu seperti apa? Kita bandingkan. Terus di 2004 ada museum yang kerikilan itu. Terus di 2010 juga itu. Nah, itu sebenarnya kalau kita punya datanya secara lengkap, kita itu jadi kajian yang menarik. Tren dinamikanya itu seperti apa akan terlihat. Tidak hanya rumah tradisional, jadi kayak perubahan landscape pun akan terlihat dari mulai dulu dia bangunan terbuka menjadi ruang terbuka menjadi jadi ruang terbangun. Nah, itu akan seperti apa? Itu menarik sekali sebenarnya, Mbak. Kalau kita punya data di situ. Mungkin saya belum mendapatkan data itu, jadi mohon maaf. Jadi saya tidak bisa memberikan gambaran trennya dari hasil kajian ini di sini. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oh ya, baik, Mbak. Ya, terima kasih juga atas jawabannya. Iya, semoga kedepannya masih bisa kayak dikontrol, maksudnya masih sama enggak gitu. Apalagi dengan program pemerintah yang seperti tadi dipaparkan Mbak Wulan. Iya, rencananya ke depan kalau bisa ini jadi salah satu juga kajian ini menurut saya jadi salah satu evaluasi kapan sih kita harus mempunyai data spasial lagi sebagai data monitoring atau data pembanding, nanti kita bisa simpan dan kita bisa jadikan dasar pengelolaan ke depan. Jadi kita bisa identifikasi mana yang memang perlu kita segera kita
tangani mana yang ini bisa ditunda seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Izam. Terima kasih Mbak Izam. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Izam atas pertanyaannya. Selanjutnya kembali ke kolom chat, masih ada satu pertanyaan, yaitu dari Rike Sri Rizky. Pertanyaan beliau adalah, apakah di setiap penelitian yang dilakukan selalu mempertimbangkan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga hasil penelitian selalu terhubung antara yang satu dengan yang lainnya? Mungkin bisa, ini maksudnya penelitian Mbak Wulan mungkin ada dasar-dasar penelitian sebelumnya gitu ya. Monggo Mbak Wulan. Jadi kenapa saya tertarik ya melakukan penelitian ini untuk penyelesaian studi saya. Yang pertama itu karena kita punya penelitian sebelumnya itu juga saya jadikan dasar. Dari awal kenapa kita punya data foto udara ini, kemudian kita manfaatkan, ternyata di tahun 2018 ada kajian di situs Sangiran juga itu tentang analisis perubahan landscape. Nah, analisis perubahan landscape itu mengidentifikasi apa saja sih ancaman yang mengancam perubahan landscape yang ada di situs Sangiran, mulai dari ancaman alam maupun antropogenik. Nah, rumah tradisional ini salah satunya adalah bentuk dari ancaman antropogenik oleh masyarakat di sekitar situs Sangiran. Jadi tetap Ibu, jadi kalau kajian yang ada memang pasti akan tetap mempertimbangkan kajian sebelumnya seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Wulan atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Sama-sama Mbak. Saya cek dulu apakah ada penanya selanjutnya. Ya, sepertinya ini sudah cukup ya. Tidak ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan peserta. Ya, sangat menarik sekali materi yang disampaikan oleh Mbak Wulan pada siang hari ini. Dan banyak juga antusiasme dari peserta untuk menanyakan dan menanggapi dari materi yang sudah disampaikan Mbak Wulan. Semoga forum-forum seperti ini nanti bisa berlanjut lagi tentang penelitian-penelitian yang ada di situs Sangiran. Nah, sebelum saya menutup pertemuan pada siang hari ini, saya persilahkan kepada Bapak Is untuk memberikan pengarahan penutupnya, Pak Is. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siwi. Iya, ini menarik sekali memang apa yang kita diskusikan ini, dan beberapa pertanyaan saya di chat juga tadi saya lihat masih ada, atau semua sudah habis dijawab, saya nggak lihat juga satu persatu, tapi ada salah satu pertanyaan itu, apakah sudah ada yang jadi ditetapkan sebagai cagar budaya rumah di tradisional yang ada di Sangiran? Itu tadi salah satu pertanyaan tadi, mudah-mudahan sudah terjawab tadi ya. Nampaknya sampai sekarang belum ada yang Mbak Wulan ya yang sudah ditetapkan. Saya kira apa yang kita belum ada ya. Apa yang kita diskusikan hari ini menjadi salah satu parameter monitoring kita juga nanti di Sangiran. Saya kira nanti dikembangkan. Kalau selama ini tentu sudah kita lakukan monitoring di kawasan seluas 59,21 km persegi itu sudah dilaksanakan. Kami tentu itu sangat terbuka untuk dikembangkan sistem monitoring kita yang ada di Sangiran untuk menjaga nilai pentingnya sebagai warisan dunia. Tadi Mas Wito juga menyampaikan kita di kriteria berapa. Memang kita fokuskan ke sana, tapi atribut lain juga saya kira tetap harus kita lestarikan. Tantangannya sangat berat memang di Sangiran karena zona satunya itu justru adalah perkampungan. Zona intinya itu adalah tempat kampung, rumah tinggal dan segala macam. Justru kantor kita itu ada di daerah pengembangan. Kalau di Sangiran zona intinya ada di luar, zona pengembangannya ada di tengah-tengah yang sekarang menjadi kantor BPSMB Sangiran. Terima kasih Mbak Wulan dan Bapak Ibu semua, saya kira yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Tadi sekitar 80 orang yang saya lihat ikut
dari awal sampai akhir untuk diskusi. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama yang hadir di sini dari BPCB, dari Balar, dari museum juga, dari Pak Doni tadi sampai akhir juga masih bergabung ini, dan tentu tadi menyampaikan pertanyaan juga. Nah, sekali lagi terima kasih. Diskusi kita ini saya kira tidak hanya untuk Sangiran ini bermanfaat, tapi bermanfaat buat kita semua. Dan kita juga, kami juga dari Sangiran tentu menunggu juga kalau ada diskusi ilmiah tentang pelestarian cagar budaya di BPCB atau di Borobudur atau di Balar. Kami juga menunggu undangan dari Bapak Ibu semua untuk kita diskusi bersama-sama. Dan dengan mengucap hamdalah, kita akhiri diskusi kita dari pagi sampai siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara pada pagi sampai siang hari ini telah usai. Terima kasih atas partisipasi semua pihak. Sebelum kita tutup acara, mari kita sesi foto bersama gitu ya. Monggo kamera semua dinyalakan dan kepada petugasnya monggo dipersiapkan. Ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, lagi. Oke, sekali lagi. Ya. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Nanti untuk sertifikat akan kami kirimkan melalui alamat email masing-masing. Bagi yang belum presensi, saya ingatkan sudah tutup, monggo presensi, linknya ada di kolom chat seperti itu ya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali untuk mengingat pesan Ibu 5M dimanapun dan kapanpun berada. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu peserta. Terima kasih Mbak Ulan dan teman-teman semua yang sudah menyiapkan kegiatan ini. Terima kasih Pak I. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Ulan, sukses. Sukses semua, sehat semua. Pesan Mbak Siwi tadi 5M. Makasih, izin live ya. Baik Pak Is. Nah, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Puspita. Ya, izin live ya. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.